Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini tentu secara nasional, bahkan secara global, kita semua sungguh merasakan kesusahan merasakan penderitaan akibat pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia. Tetapi juga secara nasional, tentu saudara dan saya, kita semua juga turut prihatin turut berduka juga karena di awal tahun ini kita menghadapi berbagai tantangan. Bukan saja pandemi yang belum berhenti, tapi malah sebaliknya semakin meningkat kasusnya, dan kita harapkan itu akan segera teratasi, akan segera berlalu. Itu selalu harapan kita doa kita. Tetapi juga peristiwa beruntun juga terjadi setelah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang sungguh menyesakkan tentunya yang mendukakan hati kita sekalian. Tapi kemudian ada lagi peristiwa di tempat lain seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, ada banjir yang besar yang juga sangat merugikan secara finansial, tempat tinggal. Banyak orang yang harus kehilangan tempat tinggal atau mengalami kerusakan yang parah, harus mengungsi. Di sana ada kelaparan, juga ada tanah longsor di berbagai tempat. Kemudian juga ada gempa bumi di Sulawesi Barat. Dan itu tentu mendatangkan satu kesedihan bukan hanya bagi mereka yang mengalami kerugian, yang menjadi korban, tapi kita juga sebagai anak bangsa tentu juga semua turut prihatin, dan kita berharap situasi ini segera teratasi dan tidak ada lagi gempa susulan, tidak ada lagi banjir susulan di mana-mana. Tetapi kiranya Tuhan menolong supaya kondisi kita akan semakin membaik. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini, berbagai peristiwa yang terjadi, kadang secara rohani kaum rohaniwan atau para tokoh agama, tentu juga orang-orang Kristen juga sering mengkaitkan itu dengan akhir zaman atau kedatangan Kristus kembali. Jadi, apakah Kristus akan datang segera? Apakah dia akan datang kembali? Tentu bicara tentang kedatangan Kristus, dia pasti datang Alkitab menyatakan itu. Tapi berbagai penafsiran juga muncul terhadap kedatangan Kristus itu kapan. Sehingga banyak jemaat, banyak umat Tuhan yang menjadi bingung, ada yang galau, ada yang resah, ada yang takut, dan lain-lain. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita harus mencerna ketika kita mendengarkan satu berita, entahkah itu khotbah, video dan lain sebagainya, kita harus betul-betul memfilter menyaring setiap berita, setiap tontonan yang kita lihat. Ada yang berkata bahwa ini adalah tanda-tanda akhir, kiamat sudah dekat, Kristus akan datang segera. Ini tanda-tandanya sudah jelas, semakin banyak penderitaan, semakin banyak kesusahan, peristiwa-peristiwa yang sungguh-sungguh menyesakkan dan lain sebagainya. Memang ada tanda-tanda yang mengindikasikan kedatangan Kristus. Tapi itu sudah dari dulu. Misalnya yang pertama, adanya perlawanan terhadap Allah. Seperti adanya penyesatan dari pengajar-pengajar palsu, ada Mesias palsu, ada dosa-dosa moral, ada kemurtadan, ada antikris di mana-mana. Itu menunjukkan adanya perlawanan terhadap Allah. Tapi juga yang kedua, tanda-tanda yang mengindikasikan penghakiman Allah, yang ini digolongkan seperti ada peperangan di mana-mana, ada tsunami, ada gempa bumi seperti tadi sudah disinggung, tanah longsor, kebanjiran, di sisi lain ada kekeringan, kelaparan di berbagai tempat, termasuk adanya pandemi COVID sekarang ini yang menimbulkan banyak korban, banyak penderitaan, kehilangan, kematian Jadi berbagai pendapat muncul. Ada yang berkata, ini adalah tanda kedatangan Kristus sudah dekat. Ini adalah pekerjaan iblis, perlawanan terhadap kuasa Tuhan.
Ini adalah akibat dosa manusia. Bahkan ya sekarang ada upaya vaksinasi pun itu dihubung-hubungkan dengan Lucifer. Ada yang menghubungkan dengan antikris. Nah ini jangan cepat-cepat ya untuk memberikan satu penilaian terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi karena itu orang berkata, wah jangan ya, jangan mau divaksin dan lain sebagainya. Tetapi tentu pemerintah juga tidak sembarangan ya, sudah melewati berbagai uji klinis dan lain sebagainya dan sudah banyak melakukannya. Jadi karena itu kalau saya dapat giliran, saya tentu mau divaksin. Karena itu sesuatu yang tentu ya sudah diuji secara medis dan tidak akan membahayakan. Ya, jadi apakah semua peristiwa-peristiwa yang terjadi itu sudah menunjuk bahwa kedatangan Kristus sudah tidak lama lagi? Ya, siapa yang tahu ya? Alkitab menyatakan tidak ada yang tahu. Who knows? Bahwa Kristus akan datang kembali? Yes, ya. Pasti. Tapi dia akan datang sebagai raja, sebagai hakim yang adil. Iya juga ya. Sebab dialah raja di atas segala raja. Hakim yang akan menghakimi seisi dunia. Tetapi tidak seorang pun yang tahu kapan persisnya dia akan datang. Ya, memang dikatakan dalam Wahyu 22 ayat 20, ya, aku datang segera. Begitu ya. Aku datang segera. Amin. Kapan pastinya? Sekali lagi, jangan ada yang spekulasi. Ini bukan ramalan ya. Bukan ramalan seperti Mbak Yu ramalnya ini dan itu. Ya, kita sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, kita tidak diperintahkan untuk meramal-meramal ya. Tidak ada spekulasi. Bahwa dia akan datang kembali, iya. Bahwa ada banyak tanda-tanda yang terjadi, peristiwa-peristiwa, iya juga. Tapi Alkitab menyatakan itu dari dulu sudah ada, itu tanda permulaan. Barangkali kita perlu melihat satu ayat ini ya, yang saya lihat dalam Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Ini menjadi salah satu ayat yang saya kira sangat penting kita perhatikan dari sisi misi ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi perhatikan ayat ini. Dari sudut misi, pemberitaan Injil merupakan tanda terpenting, yaitu tanda kasih karunia Allah bagi semua manusia berdosa. Jadi penekanannya ada di ayat ini, bahwa Injil harus diberitakan kepada segala bangsa, kepada segala suku di dunia ini. Kemudian dikatakan setelah itu barulah tiba kesudahannya. Barulah tiba kesudahannya. Dan kita akui kesudahannya itu tiba ketika Kristus datang kembali. Nah ini salah satu ayat referensi. Matius 24 ayat 14. Jadi kalau kita mengacu kepada ayat ini lalu dihubungkan dengan penelitian yang pernah dilakukan salah satu project ya, tim Joshua Project, bahwa menurut penelitian itu ada temuan 16.000 suku di dunia lebih kurang. Dan yang sudah mendengarkan Injil baru 9.000 suku. Berarti ada 7.000-an suku yang belum dijangkau oleh Injil. Artinya suku itu belum dijangkau oleh Injil Kristus. Jadi berarti kalau ini bisa dihubungkan menjadi salah satu referensi, ini berarti ya kita bisa berkata, wah ini masih tugas yang panjang ya. Tapi kalau gereja bergerak secara bersama-sama, bahwa gereja ada untuk misi ya, maka kalau gereja memiliki kesadaran misi dan memberitakan Injil ke berbagai suku yang disebutkan yang belum terjangkau, maka kedatangan Kristus juga akan segera ya, akan datang. Dia akan datang kembali dan datang segera. Itu juga bisa menjadi realita. Tapi sekali lagi bukan itu yang merupakan penekanan utama kapan dia datang, tetapi bagaimana seharusnya kita menyikapi zaman ini, menyikapi segala sesuatu menjelang kedatangan Kristus. Itu yang perlu. Jadi di dalam Matius 24 kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus juga mengingatkan murid-muridnya bagaimana menyikapi segala peristiwa di zaman akhir ini. Maka Yesus berkata di dalam ayat yang keempat, dalam ayat yang ke-11 Matius pasal 24, jangan sesat, tapi dikatakan waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, karena akan banyak nabi palsu yang berusaha untuk menyesatkan banyak orang. Akan ada pengajar-pengajar palsu. Tapi juga yang kedua, jangan gelisah. Ayat yang ke-6. Kalau ada deru perang, ada kabar perang, ada perlawanan, jangan kamu gelisah. Itu harus terjadi. Tapi baru permulaan katanya gitu ya. Tapi kemudian kamu jangan kalah. Ya, ini berkaitan dengan iman dan kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan. Ada konsekuensi iman kita, konsekuensi
dalam mengiring Tuhan Yesus bahwa kita akan dibenci, akan ada aniaya, dan dikatakan jangan kalah terhadap segala situasi yang terjadi. Lalu berikutnya, jangan bimbang ya bahwa zaman akan berubah-ubah, pemimpin bisa berganti, musim akan berubah, tapi yang penting kita tetap di dalam iman, di dalam ketaatan kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Dan kemudian jangan bingung. Kita tidak perlu bingung tentang kapan Kristus akan datang, tapi yang terpenting adalah kita tetap berjaga-jaga. Jadi bagaimana supaya kita tidak tersesat, tidak gelisah, tidak kalah, tidak bimbang, tidak bingung terhadap apa yang sedang terjadi? Tetaplah hidup di dalam firman. Sebab firman itu pelita bagi kita, bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman yang menuntun kehidupan kita. Firman itu membawa kita kepada kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan panik, jangan sesat, jangan gelisah terhadap situasi yang terjadi. Bahwa penderitaan memang harus terjadi. Dan bagi kita sebagai orang percaya, kalau kita menderita karena nama Tuhan, karena Injil, itu kasih karunia. Tapi yang berikutnya, yang kedua, tetap giat di dalam melayani, giat di dalam pemberitaan Injil, Injil kerajaan surga. Sebab sekali lagi, kesudahan segala sesuatu akan tiba jika Injil sudah diberitakan di seluruh dunia. Injil itulah yang membawa kedamaian di hati, yang menenangkan jiwa, yang menuntun hidup agar tetap bertahan dan setia sampai akhir. Dan yang terakhir, jangan lupa, mintalah pertolongan Allah Roh Kudus. Dialah sang pengajar sejati, dia penuntun, dia penghibur, dia adalah penolong, dia pelindung yang berkuasa dan berdaulat atas segala kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Memang pandemi masih ada, berbagai peristiwa ada, tapi sekali lagi kita meyakini bahwa Tuhan berdaulat atas segala peristiwa, Tuhan berdaulat atas seluruh kehidupan kita, dia berkuasa atas hidup kita, tapi jangan lupa saudara dan saya adalah miliknya. Maka kalau kita adalah milik Tuhan, kita berada di bawah pengawasan, di bawah kendali Tuhan, maka sekali lagi, mari kita berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jangan gelisah, jangan takut, jangan bimbang, tetap percaya kepada Dia, maka Dia akan memberikan kita kelegaan, memberikan kita kedamaian, ketenangan di tengah-tengah berbagai kesulitan, di tengah-tengah berbagai penderitaan yang ada. Kiranya Tuhan menguatkan saudara dan memberkati saudara dan saya. Shalom.